warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisni Rifatul Ilmiah dengan nomor NIM 31300190065 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang e-commerce. Pengertian e-commerce. Kemudian konsep dasar e-commerce dan contohnya, proses e-commerce, keuntungan dan kelemahan e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, website atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran dana elektronik, sistem manajemen otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Definisi e-commerce dari beberapa perspektif. Yang pertama, komunikasi, pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Yang kedua adalah perdagangan. Penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Yang ketiga adalah proses bisnis, menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Yang keempat adalah layanan, cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan atau operasi, sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Kemudian pembelajaran, sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan. Kolaborasi, metode kolaborasi antar dan intra-organisasi, komunitas tempat berkumpul atau mangkal bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi, dan berkolaborasi. E-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis atau praniaga atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Hanya dengan membuat website, perdagangan pun tidak hanya bisa dilakukan dengan langsung datang dan bertatap muka antara si pembeli dengan si penjual. Tapi melalui website ini, perdagangan secara online bisa dilakukan. Jual beli produk pun bisa dilakukan dengan baik. Website yang dibuat tidak hanya sebatas memberikan informasi saja kepada konsumen mengenai perusahaan, perorangan, penjual, dan apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Tapi sekarang dengan mengunjungi website tersebut, pembeli bisa menemukan, melihat, membaca, memesan, dan membayar produk-produk yang diinginkan secara online. Dampaknya mengubah perekonomian, struktur pasar dan industri, produk dan jasa, serta aliran distribusinya, segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan, dan pasar tenaga kerja. Dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik, dan perspektif kita terhadap dunia dan diri kita di dalamnya. E-commerce memiliki 5 konsep dasar. Yang pertama, automation, otomatis bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Streamlining atau integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Publishing, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Interaction, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Contoh e-commerce: Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Tiket.com, dan lain-lain.
Proses e-commerce. Segala garis besar, bisnis e-commerce meliputi 4 bagian. Melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dalam hal ini, kedua pihak yang bertransaksi sudah selayaknya harus melakukan aktivitas perjanjian tertentu, sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entiti bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti electronic data interchange atau extranet. Di dalam proses bisnis ini ada 4 aliran entiti yang harus dikelola dengan baik, yaitu aliran produk, aliran informasi, aliran uang, aliran dokumen. Information sharing. Penjualan dalam proses ini adalah untuk mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip pembeli adalah berusaha sebisa mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkannya dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk tersebut. Proses mendistribusikan produk ke konsumen. Proses terakhir yaitu aktivitas jual dijalankan. Pada tahap ini, penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik. Target dari interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan. Keuntungan e-commerce. Aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasional, meningkatkan supplier management, meningkatkan mata rantai pendapatan, meningkatkan customer loyalty, melebarkan jangkauan. Kelemahan e-commerce. Timbul banyak penipuan melalui internet, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Tidak jarang pembeli merasa kecewa karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang mereka lihat di internet. Orang-orang jadi tertutup dan kurang bersosialisasi. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.